Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan rahmatnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan pada hari ini. Kita kirimkan juga salam serta salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Dwi Julianti, untuk menyampaikan kultum singkat bertemakan sholat dengan judul Keutamaan Sholat Berjamaah. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yaitu seorang imam dan makmum, di mana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 102, "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan, karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyeru orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka." Adapun sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah adalah sholat wajib, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat, maupun sholat sunnah, seperti sholat hari raya, tarawih, witir, istisqa, gerhana, dan sholat jenazah. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum melaksanakan sholat secara berjamaah. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Para ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah wajib, sedangkan menurut para ulama dari mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang telah balik dan akan mengakibatkan dosa apabila mereka meninggalkannya. Akan tetapi pada dasarnya berjamaah bukanlah termasuk dalam syarat sah sholat, sehingga apabila sholat dikerjakan sendirian, sholat tersebut akan tetap sah. Keutamaan dari sholat berjamaah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama atau dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholatnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian," di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian manusia paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh perjalanannya, lalu yang selanjutnya. Dan seseorang yang menunggu sholat hingga melakukan bersama imam lebih besar pahalanya daripada melakukannya sendirian kemudian tidur.
Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat separuh malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, yang merupakan keutamaan dari sholat berjamaah adalah mereka akan terhindar dari gangguan syaitan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian atau jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungannya kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya, seseorang yang hatinya bergantung di masjid-masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang diinginkan atau berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Maka ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi sendirian lalu kedua matanya berlinang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah, serta akan meninggikan derajat mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapus kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabatnya pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu salat setelah melaksanakan salat. Maka itulah artiba, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ganimah. Kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala, dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keenam, bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memuliakan tamu-tamunya. Barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sempurna kemudian mendatangi masjid, maka ia adalah tamu Allah, dan siapa yang dikunjunginya wajib memuliakan tamunya. Di dalam kitab Az-Zuhd, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah meriwayatkan dari Ammar bin Maimun bahwasanya ia mengatakan, para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, rumah Allah di bumi adalah masjid, dan Allah wajib memuliakan siapa yang mengunjunginya di dalamnya. Kemudian yang ketujuh, sholat berjamaah dapat menghindarkan seseorang dari sifat nifak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin bertamu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara sholat setiap kali ia mendengar panggilan sholat. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sunnanal huda, jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya sholat berjamaah merupakan bagian dari sunnanil huda. Apabila kamu sholat sendirian di rumahmu seperti kebiasaan salat yang dilakukan oleh seorang mukhallif yang meninggal sholat berjamaah ini, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat. Tiada seorang pun yang bersuci berwudu dengan sebaik-baiknya kemudian dia pergi menuju salah satu masjid, melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebajikan, dan diangkat derajatnya satu tingkat, dan dihapuskan baginya satu dosa. Sesungguhnya kami berpendapat tiada seseorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifak. Dan sesungguhnya pada masa dahulu ada seorang pria yang datang sholat berjamaah dengan dipapa oleh 2 orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan shaf salat berjamaah. Hadis riwayat Muslim.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.